wa mawala. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pasal yang keempat, yaitu mayan bagi ayakuna alaihi ad-da'i minas sifati wal af'al. Di sifat-sifat wajib yang dai hendaknya berada padanya. Untuk yang pasal yang keempat, itu sifat-sifat dan tindakan wajib yang dai hendaknya memilikinya. Alhamdulillah pada waktu yang lalu kita telah dimudahkan membahasnya. Sifat tiga yang pertama yaitu secara intern dari diri seorang dai, dia hendaknya bisa meniatkan dan memaksudkan amaliyahnya itu adalah ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Apakah itu tanpa amplop, apakah amplopnya sedikit, apakah amplopnya banyak, itu tidak dia pandang. Yang dia pandang adalah amaliyahnya itu, dakwahnya itu adalah dalam rangka bermaksud at-taqarrub ilallah, bermaksud dalam rangka mewujudkan menolong agama Allah, dalam rangka menolong hamba-hambanya, memperbaiki mereka dengan cara mengeluarkannya dari dhulumatil jahli wal isyan kepada nurul ilmi wa ta'ah. Nah begitu, tanpa dia pandang, oh nggak ada amplopnya. Nah, yang penting bisa tiga ini terwujud, ya kan? Yang penting ini bernilai at-taqarrub ilallah, ini adalah berfungsi menolong agama Allah, ini berfaedah memperbaiki hamba, mengeluarkannya dari dhulumatil jahli wal isyan ila nuril ta'ah. Ya udah, kita kerjakan. Dan walaupun amplopnya banyak, jangan sampai itu amplop menfitnah kita. Kemudian yang penting yang dapat amplop tapi lupa tiga perkara yang merupakan kategori atau kriteria al-ikhlasu lillahi ta'ala fi amali. Ini pengertian yang harus kita capai sehingga kita bisa sah amal kita karena al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara intern kita sebagai dai, kita harus meyakini bahwa dengan ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala, itulah yang akan menghantarkan kita dengan sebenarnya kita menjadi pewaris Nabi. Nabi adalah mulia, dan kita mungkin mulia dengan menjadi pewaris Nabi. Dan supaya jadi pewaris Nabi, kita harus yakin dengan cara ad-da'wah ilallah, dengan cara kita berpartisipasi, ikut andil di dalam menegakkan seruan dan ajakan mengajak manusia kepada Allah, kepada mengimani Allah, kepada menyembah Allah, kepada ittiba'i asiratil mustaqim, kepada makarimil akhlak, mahasinil a'mal, khibdil hukuk, iqamatil adli. Ya, itu namanya kita adalah ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengajak kepada Allah, artinya mengajak manusia
mengimani Allah, menyembah Allah, menempuh as-siratil mustaqim, mempunyai makarimil akhlak, mahasinil amal. Ya. Yang ketiga, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, sifat dai yang hendaknya kita miliki, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala tidak lepas dari mudhayaqat. Tidak lepas dari mudhayaqat, dan tidak jarang sebaik-baik yang disampaikan ternyata tidak kunjung diterima oleh masyarakat. Ya kan gitu. Udah dengan semangat, udah dengan cara yang bagus, ya kan demikian. Dah waktu yang lama, tapi tetap aja belum diterima oleh keluarga, gitu misalkan. Itu kejadian yang mungkin dan sering terjadi di dalam dakwah. Namun demikian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai dai dia walaupun ada al-mudhayaqat, mudhayaqat tidak boleh membuat dia goncang. Tidak diterimanya dakwah yang dia lakukan sepanjang waktu dia hidup tidak menjadikannya dia putus asa, menghancurkannya, meluluhkannya, nggak boleh. Dia harus selalu apa jamaah? Sabitan. Dia bisa kokoh di dalam melakukannya, dia bisa rasihol qadamain. Lah bagaimana Ustaz? Jelas nampak tidak prospek kayak gitu. Udah 2 dasawarsa belum ada ciri-ciri kan gitu. Misalkan demikian, bagaimana yang ada justru mudhayaqat, ya kan gitu, halangan, rintangan, kan itu, kesusahan, ya kok tetap harus sabitan tuh bagaimana? Iya, karena dia adalah siqah, bahwa ad-da'wah ilallah adalah jalan yang sah. Ad-da'wah ilallah walaupun demikian kejadiannya, tetap dia jalan yang sah. Tetap itu akan ada natijahnya, itu tidak akan hilang, nggak akan sia-sia. Akan ada mendapatkan husnayain, bahkan mendapatkan tambahan. Walaupun ba'da khin, walaupun setelah waktu nanti, bahkan setelah meninggal dunia. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang penting kita adalah benar di dalam berdakwah, ya kan? Benar niatnya, benar caranya, seperti yang akan dibahas nanti. Yang keempat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, faktor ekstern. Jadi berdakwah itu walaupun mengajak kepada kebaikan iman, kebaikan takwa, makarimul akhlak kan gitu, tapi tetap aja ada orang-orang yang syirar, orang-orang yang jahat, tidak suka kebaikan. Ada orang-orang yang jahat yang mengganggu dakwah. Itu tetap akan ada. Walaupun kita sudah ikhlas, kita mewujudkan sebagai pewaris Nabi, kita udah rela dalam mudhayaqat dan belum ada tanda diterima. Itu yang ada malah orang-orang yang jahat yang mengganggu. Tetap bagi dai jamaah Ayyasbir, apakah itu adza? Apa adza? Ayyana lahu adza qauliyun wa adza fi'liyun. Apakah itu adzanya mengganggu dirinya? Apakah adzanya mengganggu dakwahnya? Mencela dirinya, dicela gila, ya kan gitu, dicela kolot, atau mengganggu dakwahnya, dituding tauhid itu memecah belah
umat, dituding Islam itu menghalangi kemajuan. Nah, itu namanya mengganggu dakwah kan itu. Itu adanya demikian. Kita harus tetap ayasbir. Apa ayasbir itu jamaah? Sabar, kita tetap berhusnudon kepada Allah. Ayasbir, tetap husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mengucap ucapan yang mendatangkan ridhonya Allah. Hanya masya Allah. Itu kan? Masya Allah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ikut berbuat yang merusak. Ayasbir. Bahkan yusabir. Apa yusabir jemaah? Apa yusabir? Bahkan yusabir. Apa yusabir? Walaupun jatuh harus bangun lagi. Ya kan? Bangun wal yusabir. Terus melanjutkan yusabir, bangkit kembali terus melanjutkan di dalam menjelaskan al-haq. Melanjutkan di dalam mengajak sesama kepada al-haq walaupun harus dialog. Karena yang kita ajak adalah punya salah paham. Menganggap Islam itu tidak rahmah. Yang itu kan, ini perlu mujadalah billati hiya ahsan. Walaupun memang menanjak berat, kita harus panjang napas. Sekarang berat, tapi nanti setelah sampai nyaman, itu kan? Dan itu inilah jalan yang sah untuk sampai pada tujuan. Yaitu ikhwah. Sekarang kita lanjutkan yang kelima. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala an-nasluka tariqal hikmah fi ad-da'wah ila Allah fa yasta'milu al-asalib al-munasibah lil hali wal maqam falaysa an-nasu sawa'an fil fahmi wal ilmi wa laysu sawa'an fil lidil janibi wa gilzihi wa laysu sawa'an fit tawadu'i lil haqi wal istikbari anhu falyasta'mil ma'a kulli syakhsin ma yunasibuhu wa yakunu aqrabu ila Akroba. wa yakunu aqraba ila qabulihi wa inqiyadihi fa inna hadha min ad-du'a ila Allah bil hikmah wal yakun marinan mutahammilan falayan firanna min syakhsin ra'ahu munharifan wa yada'uhu fi maidani inhirafihi lisyaitan bal yattasilu bihi wa yubayyinu lahu al-haqqa wa yuragibu fihi fakam min insanin istub'ida fakam min insanin ustub'ida an yahdiya thumma hadahu Allah azza wa jalla wa min al-hikmati cukup dulu panjang cukup terjemahnya. Maka hendaklah yang kelima, maka hendaklah seorang dai menempuh jalan hikmah di dalam berdakwah kepada Allah azza wa jalla. Maka hendaklah dia memakai uslub-uslub, cara-cara yang sesuai dengan kondisi dan keadaan. Karena manusia tidak sama di dalam pemahaman dan ilmu, dan manusia tidak sama di dalam kelembutan dan kekerasan, dan manusia tidak sama di dalam ketundukan terhadap kebenaran dan kesombongan terhadap kebenaran. Maka hendaklah seorang dai menggunakan uslub yang sesuai dengan masing-masing mad'u atau manusia. Maka sehingga dia menjadi lebih dekat dan menggunakan cara yang akrab ila qabulih, dan menggunakan cara yang lebih akrab, lebih dekat untuk diterima dan ditaati. Fa inna hada min nam, karena sungguhnya ini adalah
maka sungguhnya ini adalah termasuk berdakwah kepada Allah dengan hikmah. Maka hendaklah seorang dai menjadi marinan, fleksibel dan mampu untuk menahan atau tahan banting kehamilan. Maka janganlah dia berpaling dari seorang yang dia pandang menyimpang dan meninggalkannya di dalam lapangan atau tempat medan penyimpangan, meninggalkannya di dalam kesesatan itu untuk syaitan. Akan tetapi hendaklah dia selalu menyambung atau merangkulnya dan menjelaskan kepadanya kebenaran dan membuatnya cinta kepada kebenaran, karena betapa banyak manusia yang dijauhi untuk didakwahi, kemudian Allah memberikannya petunjuk. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, ini kita berdakwah tapi syaratnya banyak ya. Memang berbuat baik syaratnya akeh. Banyak syaratnya untuk berbuat baik gitu. Gampangane arep gawe majelis ilmu ngene wae pirang-pirang sudah dilengkapi gitu. Ini nek merusak kan gampang. Jeblek listriknya wis mati ya. Siji. Kalau mau berbuat baik itu Masya Allah harus semua dilengkapi kan gitu. Dilengkapi komplit gitu. Juga di sini jamaah kita semua dalam berdakwah itu hendaknya menempuh jalan yang hikmah. Apa artinya jalan yang hikmah? Kenapa harus hikmah? Ya gini. Artinya begini. Artinya memang di lapangan manusia itu banyak. Dan banyaknya manusia itu dalam hal cepat paham atau tidak itu tidak sama. Kemampuan paham itu beda. Kemudian ilmu yang sudah dimiliki juga tidak sama. Demikian juga ketika disampaikan arahan, perintah, larangan kan gitu. Itu juga manusia itu ya wataknya macam-macam. Ada yang lembut, ada yang keras. Ada yang keras mudah menerima kebenaran. Ada yang lembut tapi masih susah menerima juga kebenaran kan itu macam-macam. Gampang untuk tawaduknya juga berbeda-beda. Dia namanya lembut tapi ternyata dia sombong juga mungkin kan gitu. Ini macam-macam. Nah, ini kita ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita suruh mengetahui hal yang demikian itu dan mengetahui jalan yang memungkinkan menyesuaikan keadaan mereka. Nah, ini berdakwah. Maka beliau katakan makna menempuh jalan hikmah dalam dakwah ilallah. Artinya kita bisa menggunakan uslub cara yang munasib sesuai hal dan makom. Oh, ini halnya gampang paham. Oh, ini halnya susah paham. Oh, ini halnya udah punya ilmu usul. Oh, ini belum punya ilmu landasan. Itu kan gitu. Menyesuaikan halnya. Dia menyesuaikan hal dan makom. Oh, dia ini linul janib. Oh, dia ini orangnya perangainya keras kan itu. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di situ nanti dituntut sebagai dai. Yang pertama dituntut adalah terhadap masing-masing orang yang macam-macam itu kita supaya menggunakan mayunasibuh, menggunakan jalan yang munasib, menggunakan jalan yang yakunu aqroba ila qabulih, menggunakan jalan yang lebih dekat untuk dia
mau menerima dan mau melaksanakan. Nah gitu. Nah kalau kita dalam berdakwah ketika menghadapi orang yang aneka ragam bisa menyesuaikan cara yang munasib, bisa menggunakan cara yang gampang diterima, ini namanya menempuh jalan hikmah. Ini namanya ad-da'wah ilallahi bil hikmah. Ini namanya ad-da'wah ilallahi bil hikmah. Beliau contohkan di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau contohkan misalnya sebagai dai melihat seseorang, apalagi tetangga, apalagi itu keluarga, apalagi itu orang tua, apalagi itu anak, gitu kan? Melihatnya dia itu menyimpang. Melihat anak itu menyimpang. Orang tua itu dia pandang menyimpang. Orang tua dia atau tetangga dia pandang nyeleweng. Nah gitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dinampakkan orang yang bijaksana sebagai dai, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah sebagai dai itu hendaklah keberadaan dia itu marinan mutahammilan. Dia hendaknya marinan mutahammilan. Dia hendaknya luwes dan mau memikulnya. Kita mau memikulnya. Mau memikul beban adanya anak yang menyimpang, adanya orang tua yang menyimpang, adanya saudara yang menyimpang, adanya tetangga yang menyimpang, kan gitu. Itu kita harus mau luas dan mau memikul, kan gitu. Kita jangan justru masang tembok, masang dinding pemisah. Kita malah jangan justru masang tembok pemisah. Kita hanya menggunjingnya, kita hanya membongkar aibnya di depan saudaranya, di tetangga yang lainnya. Itu namanya membuat tembok. Kita falayan firona, kita jangan lari. Kita jangan lari, jangan masang tembok pemisah. Kalau kita malah lari, malah meninggalkan dia, biarkan dia di area penyimpangannya diterkam oleh setan lebih jauh. Nah ini tidak hikmah, ya. Yang hikmah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai dai dicontohkan kasus seperti itu, dan ini sering terjadi dan ada aja kasusnya, kan gitu. Kita harus marinan mutahammilan, yaitu mau yattasilubih. Itu kita mau yattasilubih, kita harus mau berhubungan dengan dia. Kita mau hubungan dengan dia, kita harus punya koneksi dengan tatap muka langsung, ya kan? Ataukah pakai perantara peralatan. Nah itu kita harus yattasilubih, tidak membiarkan dia di dalam penyimpangannya. Nah ini memang ya lah, untungnya apa? Ya, untungnya tadi itu apa jemaah? Menjadi pewaris Nabi, itu kan? Jadi pewaris Nabi. Dan untungnya apa? Sebagai bentuk at-taqarrubu ilallah. Gitu ya kan, demikian. Itu yang kita tanamkan. Jadi sebagai bentuk at-taqarrubu ilallah. Jadi kalau seperti ini juga kita nanti insya Allah ikhlas. Kita nanti ikhlas gitu. Kita bagaimana tidak pasang jarak, tidak lari, tidak pasang dinding pemisah, tapi mau sambung. Mau sambung gitu. Kita mau sambung, kita mau dekat dengan dia untuk mengambil hatinya,
Sehingga apa? Sehingga bisa melanjutkan langkah yang ditempuh. Apa itu langkah yang ditempuh? Pertama, jelaskan al-haq. Dan tambahkan dalam menjelaskan al-haq diberi yang namanya tarhib. Apa yang bisa mendorongnya, mendukungnya untuk menerima al-haq. Nah itu. Jadi tidak hanya dijelaskan, tapi jelaskan dan kasih tarhib. Ya kan gitu ya kan? Jelaskan dan kasih tarhib. Nah gitu. Kasih apa yang bisa mendukung dia, mendorong dia untuk menerima al-haq. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa ghafarallahu lahu wa li walidil muslimin, menjelaskan suatu contoh dan fakta yang menyemangati kita. Apa itu? Fakamin insanin. Betapa banyak manusia yang ustubu'ida ayah tadiya, yang dianggap mustahil mendapatkan hidayah, ya kan? Yang ustubu'ida ayah tadiya, ini mustahil mendapatkan hidayah, kan gitu. Ya, ada banyak yang menilai itu mustahil mendapatkan hidayah, tapi ternyata bila kita itu ya mau luwes dengan dia, kita mau memikulnya, kita tidak lari, kita nggak pasang dinding pemisah, kita nggak membiarkannya, tapi mau kontak dengannya dalam rangka terangkan al-haq dan diberi dorongan biidznillah. Summa hadahullahu azza wa jalla. Itu orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh dai itu tidak punya, aku nggak punya tempat dakwah. Gitu. Nggak tempat dakwah itu nggak mungkin ya kan. Selalu aja peluang dakwah sangat banyak, hanya kita bagaimana menyiapkan diri, menyiapkan materi ya kan, menyiapkan cara, menyiapkan sikap kita dengan benar, dengan baik. Termasuk walaupun sini ketemu seperti ini, itu pun bisa yatasilu bihi wa yubayyinu lahu haqqa wa yuraghibuhu fi. Itu contoh yang pertama, beliau berikan contoh yang hikmah. Ini namanya hikmah gitu. Namanya kita bijaksana menempuh cara yang hikmah. Jadi tidak hikmah bila kita itu meninggalkan orang yang demikian itu di area penyimpangannya, diserahkan kepada setan. Itu tidak bijaksana ya kan? Tidak bijaksana gitu. Yuk ya Pak. Yang kedua contohnya. Wa min al-hikmati alla yujabiha al-mad'u bin karin ma huwa alaihi min batilin idza kana dzalika yaziduhu nufuran 'anil haqqi wa tawaggulan fil munkari. Dan antara hikmah adalah tidak menghadapi dai dengan kemungkaran, langsung mengingkari, langsung menghadapi mad'u dengan langsung mengingkarinya, mengingkari kebatilannya yang dia perbuat. Dan demikian agar tidak membuat dia bertambah lari dari kebenaran dan terjerumus dalam kemungkaran. Wa qad arsyadallahu ila dzalika biqaulihi wala tasubbu alladziina yad'uuna min dunillah fa yasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, karena mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Yang demikian kami menghiasi setiap umat perbuatannya. Walakin yadhkuru lahul haqqa wa yuraghibuhu fihi hatta yatamakkana min qalbihi fayashila alaihi tarka ma
tarku ma al-alfahu min al-batil fa in taraka al-ma'lufu fa inna tarkal ma'lufi su'bun 'ala nufusi walaysa minas sahli an yad'ahu al-insanu illa bi muqawamatin kabiratin. Ya, cukup. Maka hendaklah menyebutkan untuknya kebenaran dan memotivasinya dalam kebenaran agar hatinya tentram dan memudahkan untuknya dan mudah baginya meninggalkan apa yang telah menjadi kebiasaan baginya dari kebatilan. Maka hendak karena meninggalkan yang dicocoki, karena meninggalkan sesuatu yang dicocoki susah bagi jiwa dan merupakan sesuatu yang tidak mudah bagi manusia untuk meninggalkannya kecuali dengan muqawamah kabirah. Ya, dengan perlawanan yang besar. Ya, ini ikhwan yang berbahagia. Lalu beliau contohkan yang kedua. Jadi yang pertama kan dicontohkan orang yang kita pandang, kita lihat atau dipandang oleh orang banyak tersesat jauh. Rasanya tidak mungkin kembali ke jalan yang lurus, kan gitu. Nah, yang kedua yaitu mad'u yang kita dakwai itu masih di dalam kebatilan. Dia dalam kebatilan. Dia datang ke pengajian nggak pakai kerudung, padahal perempuan, kan itu kan, demikian. Dia kesini datang ke pengajian pakai celana pendek, misalnya kan itu kan, ya. Dia punya kebatilan kan begitu. Ada perkara yang batil. Bila memang dia ini datang ke pengajian sementara dia nggak nutup aurat, misalkan kan itu, dia datang untuk mengaji, ikhwah, itu termasuk hikmah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita mengerti orang ini kalau kesalahannya itu diingkari, itu nanti terus menerima atau lari, itu kan? Itu kita harus bisa punya perkiraan, kan itu. Kita punya perkiraan ini kalau diberitahu sekarang juga saat ini nanti dia menerima atau lari, atau dia malah tambah di dalam kemungkaran, kan itu. Ini kita harus punya perkiraan sebagai dai, punya perkiraan. Jadi tidak langsung begitu apal dalil bahwasanya wajib menutup aurat langsung diingkari. Nah, itu tidak bisa begitu. Nah, dalam kita ingkarul mungkar itu nanti ada tahapannya, harus dipandang ini kemungkaran jika diingkari itu nanti bisa diterima atau membuat dia lari. Itu sebagai dai harus punya perkiraan. Maka beliau jelaskan termasuk cara yang hikmah, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, sekalipun yang didakwai kita melihatnya dalam kemungkaran, itu dai tidak langsung mujabahah. Jabaha yujabihu mujabahatan. Dari jabaha yujabihu mujabahatan. Jadi hak pada ini adalah namanya hak lam fi'il. Ini hak lam fi'il dari jabaha yujabihu. Tidak mujabaha, tidaklah langsung menghadapi mad'u, langsung memproses mad'u berupa mengingkari kebatilan yang ada padanya. Jika memang dai memandang bila dilakukan pengingkaran langsung itu akan membuat si dia yang sudah mau datang, sudah mau mendekat,
menjadi lari. Ya kan, jadi lari. Dia tidak mengapa. Dia masih punya kebatilan. Ya, yang penting langkahnya akan beliau terangkan nanti. Nah, kita apa boleh seperti itu? Kita apa boleh mendiamkan kebatilan? Kita melihatnya, ya bisa. Kita bisa mendiamkan hal itu dan mendiamkannya. Yang penting itu bukan tanda meridhoi, itu hanya kesabaran kita, itu hikmah kita agar dia yang udah mau mendekat tidak kembali lari. Itu bisa. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya surah Al-An'am ayat 108. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Itu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Sini alladzina fi mahali nasbin maf'ulun bi. Alladzina ismun mausul, mempunyai silah mausul. Silah mausulnya jumlah fi'liyah yad'un. Jumlah fi'liyah yad'un. Yad'un jumlah fi'liyah yad'un sebagai silah mausul wajib punya domir. Punya domir rabit. Domir rabit yang kembali ke isim mausul. Ini mesti kita ketahui agar kita tidak salah paham. Ya. Nah, maka kita tanya dulu, mana domir robitnya? Mana domir robit yang ada pada jumlah silah mausul yang kembali ke isim mausul alladzina? Ya. Yuk jawabnya. Ini yang jawab kopiah hitam. Sebelah kirinya. Wawu jamaah yad'un. Lanjut lagi sebelah kirinya. Domir yang tersimpan yad'un. Baju merah wawu jamaah. Sebelah kanannya wah yuk. Sebelah kanannya jawab. Ya. Sepakat ya? Sudah sepakat semuanya wawu jamaah. Ya. Di sini saya bacakan ya. Yang betul itu domir robitnya maf'ul bih yang mahdhuf di dalam yad'un. Ya. Apa ikhwah yang betul? Yang betul adalah maf'ul bih mahdhuf yang ada pada yad'un. Di la tasubbu alladzina yad'unahum min dunillah. Hum sini. Hum ada maf'ul bih di sini. Yad'una hum. Nah, hum ini yang kembali ke alladzina. Bukan wawu jamaah yang kembali ke alladzina. Jadi kalau hum wawu jamaah yang kembali alladzina cocok, tapi
apa? Terus cocok tapi bukan. Ya kan itu. Kan juga cocok dong, sama-sama jamaknya, tapi bukan. Cocok tapi bukan. Tapi yang betul adalah dhamir hum yang mahdhuf. Di wala tasubul ladina yad'unahum min dunillah. Maka terjemahannya, janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan. Janganlah kau mencela sesembahan-sesembahan yang mereka orang-orang musyrikin menyembahnya. Itu. Ya kan? Itu maknanya begitu. Bukan janganlah kau mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, bukan. Tapi adalah bermakna janganlah mencela sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah. Itu. Jadi sesembahan yang mereka sembah jangan kau cela. Jika hal itu menyebabkan gantian mereka meningkat mencela Allah. Mereka mencela Allah, kan gitu. Kalau perbuatan kalian mencela sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu menyebabkan mereka mencela Allah dengan tanpa ilmu, dengan melampaui batas, kan gitu, maka kamu jangan melakukan mencela sesembahan yang mereka sembah. Nah gitu. Padahal perkara yang mestilah kita itu menyerangkan aib dan buruknya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu dilakukan. Bagaimana kita mesti menerangkan aib dan buruknya sesembahan selain Allah. Tapi itu jangan kau lakukan bila ini fa sababiyah loh ya. Bila menyebabkan. Makanya pakai ida. Itu kalau memang kita punya perkiraan belum waktunya dilakukan. Jadi untuk melakukannya butuh pengkondisian. Tetap dilakukan suatu waktu, tapi melakukannya perlu pengkondisian. Jadi bila belum terkondisi, kita menahan diri, itu yang hikmah. Tidak langsung mengingkari, enggak langsung mencela sesembahan selain Allah. Itu maksudnya demikian. Ya. Itu ada kalimat kalau yang dicela itu sembahan-sembahan yang mereka sembah, apakah dia itu termasuk orang yang berilmu kan? Iya. Maka dari itu mereka itu memang mencelanya itu tanpa ilmu memang. Walaupun mereka tanpa ilmu, antisipasilah. Ya, tetap begitu. Yang saya maksud, kalau dia itu kembali kepada al-Qur'an itu dengan mereka yang disembah, kan yang mereka sembah itu misalnya asnam patung atau apakah dia itu bisa berpikir? Kalau Allah mengatakan ini. Oh ya, betul. Jadi di sini wawu pada yasubun itu sama dengan wawu pada yad'un. Ya. Wawu pada yasubu sama dengan wawu pada yad'un. Ini memang afan saya ada mungkin tadi kurang jelas keterangannya ya, terjemahnya begini. Jadi saya ulang terjemahnya begini. Janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan yang kaum musyrikin menyembahnya dari selain Allah. Bila hal itu menyebabkan kaum musyrikin mencela Allah. Itu. Bila menyebabkan kaum musyrikin mencela Allah. Itu maksudnya. Bila kaum musyrik menyebabkan kaum musyrikin mencela Allah dengan tanpa ilmu. Gitu maksudnya. Jadi wawu pada yasubu kembali ke wawu pada yad'un orang musyrikin, bukan pada hum yang kembali ke aladina, gitu ya. Kayak gitu.
Jadi ini memang pertama kurang terang itu ya. Jadi, masih ada persamaan tapi belum dibedakan itu ya begitu. Ya, lalu bagaimana? Ya kok begitu? Iya memang karena itulah ada hiasannya memang seperti itu, memandang baik sesembahan yang mereka sembah. Jadi tidak rela kalau sesembahan yang dipandang baik itu dicela. Lalu bagaimana caranya? Ya cara mendakwai bagaimana kok nggak boleh mengingkarinya langsung? Ya caranya beliau terangkan, walakin, nah itu, yadkuru lahul haqqa wa yuraghibuhu fihi hatta yatamakkana min qalbih. Ini caranya. Ini caranya menyiapkan dulu, siapkan hatinya. Disiapkan hatinya dulu, menyiapkan hati dengan cara satu, sebutkan al-haq. Yang kedua, kasih dorongan. Dan dalam menyebutkan al-haq dan dorongan ada standar minimal kelulusan. Apa standarnya? Sampai yatamak kanal haqqu min qalbi. Sampai ini al-haq bisa kokoh dari hatinya. Nah, ini kalau ini al-haq bisa kokoh di hatinya, ini yang waktunya dijelaskan sehingga apa jamaah nanti dia mau menerima. Karena merupakan kaidah yang itu sudah jelas. Apa jamaah? Sudah jelas, yaitu tarkal ma'lufi, meninggalkan apa yang digatoi, ya toh? Meninggalkan sing wis digatoi. Maklum itu gatok itu, wis gatok kan itu ya. Itu adalah sokbun alan nufus, perkara yang berat bagi jiwa. Itu wis gatok, wis digandrungi, wis diidolai. Itu kalau sudah meninggalkan adalah sokbun. Sehingga perlu disiapkan kebenaran dulu diterangkan, kasih targhib sampai kokoh, semoga menjadi mudah untuk meninggalkan apa yang dia sudah gatok itu, kan gitu. Perkara gatok yang batil maksudnya kan itu gatok itu. Karena memang tidak mudah manusia meninggalkan yang dia gatok itu kecuali dengan muqawamatin kabirah. Ini perlu dengan perlawanan yang besar. Itu memang kita sadari. Kadang masih kita juga perlu waktu. Kita juga perlu ya ambil langkah. Kita perlu masih kadang ternyata gagal. Kita sendiri begitu. Juga orang lain. Nah, kita perlu menyiapkan, ya kan? Perlu menyiapkan langkah-langkah, termasuk hikmah, tidak langsung diingkari, tetapi disiapkan dulu supaya dia nanti ada batu loncatan, ada kemudahan untuk meninggalkan kebatilan yang dia sudah merasa cocok, ya gitu. Ya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian untuk masalah ini, pentingnya perkara ini, maka beliau contohkan lebih jauh tahapan-tahapan mengharamkan khamr nanti ini. Ya, nanti tahapan 4 tahap atau 3 tahap Allah sendiri yang praktek dalam mengharamkan khamr itu tidak langsung diharamkan. Karena khamr waktu itu ya digandrungi, itu digatoi, pada cocokan gitu. Itu pun juga dia Ta'ala tidak langsung mengingkari, tidak langsung yujabihu bil ingkar, tapi dia Ta'ala pakai proses, dan prosesnya pun bertahap sampai 3 tahap pun tidak segera memulai tahap 1. Coba 3 tahap dan tidak bergegas tahap 1. Yang dimulai kan 3 tahap selak kedawan juga tidak. Untuk memulainya pun perlu tahapan. Nah itu ada 3 tahap untuk memulainya pun perlu tahapan. Apa tahapannya? Untuk memulai ba'da an waqa'as su'al. Coba untuk memulainya itu menunggu ada pertanyaan. Dan pertanyaannya bukan dari yang mengacau. Tapi pertanyaannya
mukminin. Kan dari orang mukmin kan gitu. Menunggu pertanyaan dari orang mukmin yang tulus, ya kan gitu. Nanti baru akan dimulai tahap 1 dan ada 3 tahap. Jadi memang ya gitu, memang kita ya memang kita semangat, kita serius, tapi seriusnya ternyata harus kita atur. gitu. Kita atur, kita tahu, kita kuasai. Ya, seriusnya harus kita setel. Ya, kita harus mengerti objektif. Ini bagaimana keadaan yang kita dakwai, kita punya pertimbangan, ya, punya perkiraan yang matang. Jadi yang kita bahas pada pertemuan kali ini ada benarnya darinya Subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya kekhilafan dari saya kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu kalamin alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.